linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah harusnya akidahnya sama-sama benar maksudnya. Jadi nanti kalau di dalam mengajarkan kebaikan sama, melarang mencegah kemungkaran sama, tidak beda caranya. Peristiwa yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah kembalinya Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis sampai sekarang tidak selesai-selesai, Pak. Yang sekarang sedang diincar oleh Israel Baitul Maqdis, Pak. Apa sih yang dicari? Banyak. Nyari tongkatnya Nabi Musa, nyari cemetinya, nyari kitabnya, termasuk nyari apa itu punya Nabi Sulaiman itu. Kamu boleh-boleh saja, cari-cari saja itu. Yang terjadi di bulan Rajab, kembalinya Baitul Maqdis. Jadi seringkali kembali, diambil lagi, direbut lagi, dipantai lagi, diambil lagi. Nah, yang terjadi di bulan Rajab ini, dikala pasukan Muslim dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa? Kamu dikenalannya? Nama aslinya jarang yang tahu. Tapi ada pujangga yang memberikan nama Yusuf Al-Ayyubi. Kenapa disebut Yusuf? Pertama karena ganteng, Bu. Kalau aku ya tahu banget. Maksudnya aku sih ngatur gitu. Al-Ayyubi karena dinastinya, keturunannya. Marga kan orang kadang punya marga. Itu Al-Ayyubi. Jadi kalau ditelusuri ya jauh sekali dengan Nabi Ayub. Saya belum menelusur ke sana. Karena ini generasinya sebenarnya nggak begitu jauh dengan kita. Lahir di tahun 1117. Wafat di tahun 1198 pun bintang tahun. Sukunya Kurdi, lahir di daerah Irak. Sebenarnya orang-orang biasa, Pak. Orang biasa Salahuddin. Saya membaca komiknya sejak SD kelas 5. Dulu ada perseroan komik, bayarnya Rp10 sehari. Saya nyewa itu, Salahuddin Al-Ayyubi. Julukannya apa? Singa Padang Pasir. Beliau viral itu setelah memenangkan perang salib. Perang salib yang ke-7. Kan sampai 7 kali perang salib. Perang salib pertama terjadi di tahun 1070. Gara-gara Islam tidak bersatu, pecah belah itu. Terus disebarkan hoax oleh orang-orang Romawi Vatikan. Nah, Romawi itu tokoh hoax dunia. Kalau tokoh hoax nasional bunyi di dunia, jadi dunianya hoax itu di Roma Vatikan, kerajaan Romawi. Islam difitnah. Islam katanya sering memakan daging bayi. Islam memperkosa wanita-wanita Kristen. Ulamanya disuap. Jadi nggak usah kaget kalau sekarang seperti itu, Pak. Ulamanya pecah-pecah. Ada yang bayarannya tinggi, ada yang menaikkan pajak untuk senengnya sendiri. Di zaman dulu juga gitu, Pak. Bahkan pernah terjadi bentrok antara umatnya Imam Syafi'i dengan umatnya Imam Hanafi. Dan Hambali bentrok tarung padu koyo supporter PSM sampai korbannya 40 gara-gara apa, Pak? Bahas celana congklang. Sampai sebegitunya itu. Padahal negara sedang genting, pecah sendiri, tawuran itu. Jadi jamaahnya Imam Syafi'i sama Imam Hambali tawuran, yang meninggal 40 gara-gara tato congklang. Saya jadi curiga nih. Saya sering dapat kiriman hadis, Bapak Ibu. Hadisnya itu kalau menurut saya mendingan nggak usah dibahas. Ada persoalan yang lebih penting daripada itu, yaitu negara. Itu hadisnya, maaf Bapak Ibu, hadisnya itu ngapunten ya. Misalnya ya, apa hukum memakai celana dalam ketika sholat? Iya penting, tapi kan ada yang lebih penting lagi, negara itu, Pak. Kita itu terjebak di situ karena memang orang ini bikin negara, Pak. Kok sini orang dia, Pak. Nah, kita
bersatu. Jangan-jangan hukuman dari Allah ini. Allah memberikan hukuman karena berbeda pendapat sampai tawuran. Nggak mungkin itu barokah sampai tawuran korbannya 40 gara-gara kata jomplang itu. Itu berarti musibah itu. Kalau seperti itu apa benar akidahnya? Ya nggak benar. Kalau akidah benar pasti bersatu. Kan ayatnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah harusnya akidahnya sama-sama benar maksudnya. Jadi nanti kalau di dalam mengajarkan kebaikan sama, melarang mencegah kemungkaran sama, tidak beda caranya. Jadi bersatu. Ini kok macam-macam nanti bentrok sendiri berarti jangan-jangan akidahnya tidak benar karena tidak bersatu. Nah, tampilnya Salahuddin Al-Ayyubi memperbaiki itu, menyatukan umat dulu. Dan Salahuddin Al-Ayyubi Pak itu baru viral setelah mengalahkan Kekaisaran Romawi, merebut kembali Baitul Maqdis. Sebelumnya nggak terkenal orang biasa. Cuma, nah ini mungkin ibadahnya beda dengan kita Pak. Tahajudnya luar biasa. Tadarusnya jangan ditanya. Setiap malam beliau tahajud 1 juz. One night, 1 juz. 1 malam 1 juz. Sudah selesai? Belum. Sebelum tidur, Salahuddin Al-Ayyubi panggil ulama, suruh ngaji di depannya 4 juz Pak. Sampai Salahuddin tertidur. Ini betul. Jadi dia sendiri 1 juz, manggil ulama, ngaji di depannya 4 juz. Jadi sehari 5 juz. Ana ulama sing bilang, niku Salahuddin Al-Ayyubi. Kekayaannya jangan ditanya Pak. Setiap orang datang pasti tidak dikecewakan, selalu diberikan. Apapun yang dia miliki, orang datang diberi, minta uang diberi. Bahkan semakin banyak mengeluh, semakin banyak memberinya. Jadi orang ngeluh malah sedih. Iki nek Esiono Salahuddin dengan teko mengeluh sambat malah kenter. Sekiranya malam itu Salahuddin tidak punya, dia akan mengatakan, mohon maaf malam ini saya belum punya. Insya Allah besok kalau ada saya kasih. Yang luar biasa Pak, Salahuddin Al-Ayyubi itu kan penguasa 2 kerajaan, Mesir sama Irak. Orang Irak tapi dibesarkan di Mesir. Pemegang 2 kunci rumah Allah. Luar biasa nih. Sugih kaya apa? Kekuasaan berada di tangannya, tetapi ketika meninggal dunia Pak, nggak ada orang yang tidak menangis. Tidak cuma umat Islam, orang kafir menangis, orang Kristen menangis, orang Katolik menangis, nangis semua Pak. Yahudi menangis. Ini kan luar biasa. Ketika meninggal pemakamannya Pak, nggak ada yang tidak menangis. Seorang raja, sultan menguasai 2 kerajaan, kekuasaan di tangannya. Tetapi ketika meninggal dunia, ketika dimakamkan, meninggalkan hutang Pak. Pemakamannya saja dia berhutang besarnya 1 dinar 47 dirham. 1 dinar itu 1 kilo emas. Tapi bentuknya batangan, 1 batang setengah kilo, jadi 2 batang. Nah, 1 kilo itu pinten gram Pak? Padahal 1 gram ini 24 karat di toko Semar sekarang 1150. 23 karat cuma 1100. Ajeng tumbas betul Bu? Nah, ajeng tak antar Bu. Pulau persani Bu. Ini kan tumbas nggih, nek ngedol turun kena potongan. Ongkir, ongkos. Ini 1 kilo ditambah 47 dirham. Dirham niko perak niko 1 gramnya 30.000. Kalau belinya di mall 40.000, niko beli nek jual 20.000, nek boten surate, nek rano surate 5.000. Kan ketandan pasar Brindarjo niku. Nek boten dihapusi Bu. Pun datung berapa utangnya
merampas dari orang utang. Utang malah rakyat tidak punya utang. Itu yang membuat semua yang layak menangis. Hebatnya lagi Bapak Ibu, kalau orang sekarang bilang beliau adalah tidak cuma pahlawan tanpa tanda jasa, tapi pahlawan hampir tidak punya nama. Karena namanya wangi setelah beliau bisa mengambil alih Baitul Maqdis. Sebelumnya nggak viral. Salahuddin Al-Ayyubi itu hidup dalam bayang-bayang orang-orang hebat. Bapaknya, pamannya, idolanya. Bapaknya bernama Najamuddin Al-Ayyubi. Pamannya bernama Asaduddin. Dan idolanya tiada lain adalah rajanya. Rajanya alim, Nuruddin bin Izzuddin Zangki. Itu raja yang ketika itu memberikan kesempatan beliau untuk tampil menjadi pahlawan, mempersatukan umat Islam yang ketika itu tercerai-berai. Jadi ulama-ulama ketika itu mungkin kayak sekarang, maka Salahuddin diberi tugas menyatukan dulu. Kalau nggak bersatu nggak bakal menang. Perang salib sampai 7 kali Pak. Itu ya karena nggak pernah bersatu, kalah terus. Nah, menang itu setelah bersatu. Dan hebatnya lagi, yang diserang pertama siapa Pak? Justru yang diserang pertama oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu Damaskus, Irak, dan negara Muslim. Aneh deh. Kenapa negara Muslim dapat diserang oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Karena ternyata negara Muslim ini pro dengan musuh-musuh, pro kafir, pro Romawi. Jadi malah diserang dulu, biar sadar, biar taubat. Karena Damaskus ketika itu banyak ulama-ulama Pak, tapi ulama-ulama jahat. Ya mungkin kayak di negara kita kan banyak ulama jahat itu, memperkaya diri sendiri, orang harus dengan umat. Itu yang diserang dulu. Dan penyerangannya hebat Pak, tanpa berdarah. Hampir setahun dikepung oleh Salahuddin. Damaskus akhirnya tak berdaya. Caranya menyadarkan itu, yang fakir miskin didanai semuanya menganti beres, baru kuat, baru mulai bangkit bersatu menyerang Konstantinopel, Romawi, akhirnya beres. Ini terjadi di bulan Rajab, kembalinya Baitul Maqdis oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah 3 orang ini tiada, bapaknya, pamannya, rajanya, beliau baru viral. Jadi Bapak Ibu, kita punya kesempatan untuk viral juga setelah yang membayangi panjenengan sudah tidak ada. Sunah kula mboten-wonten, Pak Rudi mboten-wonten, Pak Toto dan lainnya, monggo silakan siapa yang mau tampil jadi pahlawan. Tidak ada masalah, boleh-boleh saja, asal landasannya kuat seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Tahajudnya, sholat rawatibnya Bapak Ibu seumur hidup tidak pernah meninggalkan rawatib qobliyah ba'diyah kecuali 3 hari ketika beliau pingsan. Pernah pingsan 3 hari Pak, libur rawatibnya. Dengan nanti libur rawatibnya bodoh. Beliau selalu bersama di masjid. Kalaupun dia sakit, masjidnya dipindah ke rumahnya Pak. Dia nggak pernah, saya sakit, saya pamit ya, nggak ke masjid. Nggak pernah, masjidnya dipindah ke rumahnya. Imamnya ditarik jadi imam di rumah. Jadi semuanya jamaah. Jadi nggak pernah meninggalkan jamaah. Niko sudah seperti itu Bapak Ibu, sudah pun luar biasa. Maka 2 kejadian ini Bapak Ibu, perang Tabuk dan kembalinya Baitul Maqdis, kalau saya pelajari ini, kalau saya ambil hikmahnya, ini seperti cas HP. Kan HP casnya beda-beda. Ada yang casnya harus asli, bagus, mahal. Seperti Nabi, para sahabat, pejuang, mujahid, itu kan HP yang bagus. Imannya bagus maksud saya. Casnya ya lewat peperangan. Kalau kita kan HP murah atau bagus. Nah perang mesti orang wali toh. Angkara keliti wedi kok.
begal beti, casnya beda, karena HP kita beda, iman kita beda. Maka Bapak Ibu, mumpung di bulan Rajab ini